enggak gitu. Jadi pada saat kamu punya goals, lalu kamu kuantum jamkan, rasakan kamu udah menerima, rasa syukur kamu udah menerima sebelum terjadi, rasakan sensasinya lalu lepaskan pakai cara kuantum jam yang biasa kita lakukan ya. Setelah dilepasin, lupain. Kalau ini ala aku ya, lupain aja kamu pernah nge-request itu. Lupain, nggak usah dipikirin caranya, prosesnya, jalannya, nggak usah. Kesadaran, kamu ketemu, lalu ketenangan, kedamaian, kamu ketemu itu manifestasi terbesar sebetulnya. Di luar itu efek tambahan sebetulnya. Baik itu uang, rumah, jodoh, mobil, itu juga perlu. Karena biasanya kita ikut kelas kan terdorongnya dari dorongan goal-goal itu kan. Dorongan goal lunas utang, dorongan goals pengen jodoh, dorongan goals masalah selesai, dorongan-dorongan itu tentunya yang memicu ikut kelas gitu. Tapi jika pintu gerbang utamanya tentang rasa hati tenang, rasa hati plong, yang dulunya reaktif gitu ya, kalau ada apa-apa senggol bacok gitu ibaratnya, sekarang udah enggak, berarti sebetulnya kamu udah manifest. Kalau seandainya dulu kamu emosional, dulu kamu emosian, dulu kamu marahnya cepet gitu ya, pokoknya sumbu pendek gitu, sekarang udah mulai berkurang nih. Itu udah manifest sebetulnya ya. Udah bisa sedikit ngukur-ngukur nih ya, dari pembelajaran kebersamaan kita sampai dengan saat ini, bedanya ada nggak gitu. Udah mulai bisa ngukur. Suka nggak nyaman, soalnya banyak yang gibah. Ini pembahasan kita kemarin ini. Di daily routine ya Abundant Revolution itu, yang pertama itu adalah terima semua realita. Kalau seandainya kamu ke-trigger, rilis. Lalu mulai kurangi, mengeluh, mulai kurangi. Komentar terlalu pedas, istilahnya mulai kurangi. Gosip, mulai kurangi. Gibah, gosip, ngegosipin suami kamu, pasangan kamu, anak kamu, ibu kamu, digosipin semua. Daripada ngegosipin, lebih baik sadari ada rasa yang gak nyaman di kamu rilis, duduk. Kenapa gak boleh gosip? Karena ketika kamu memfokuskan terhadap sesuatu yang kamu gak suka, kamu omongin terus, omongin lagi, itu repetisi namanya. Kamu kayak ngasih energi ke situ, besar sekali energi itu dikasih. Energinya besar dikasih, looping lah yang terjadi. Gitu. Ya, buat semua alumni, pahami lagi daily routine ya. Kalau masih ada yang belum merasakan manifest, saranku mulai pelan-pelan buka lagi bab satunya. Pelan-pelan buka lagi bab satunya. Pelan-pelan lihat lagi apa yang masih kamu rasakan di titik sekarang. Kamu duduk merasakan rasa itu, izinkan terima, 5 menit aja duduk. Lalu izinkan alirkan, izinkan lepaskan. Kemarin tuh kita udah sedikit bocorin tuh cara rilis simple. Ada yang tahu nggak? 1, sadari. 2, terima. 3, lepaskan. Ya, coba ada yang bantu ngetik di sini nggak buat teman-temannya? 1, sadari. 2, terima. 3, lepaskan. Ya, teh aku sering muncul, teh. Ntar muncul lagi. Ya, kenapa muncul lagi, dan muncul lagi? Umur kita udah berapa? Belajar rilisnya baru beberapa bulan. Sedangkan lapisan emosi udah berapa tahun numpuknya? Ayo, perenungan nih. Lapisan emosi udah berapa tahun tuh numpuknya, debunya nggak disapu-sapuin ibaratnya. Jadi ibaratnya lapisan endapan emosi, ini ada lapisan lagi, ini ada lapisan lagi, terus lapisan itu berlapis-lapis.
seperti bawang bombay, mirip seperti bawang bombay, berlapis-lapis dia. Ya, pahami sama teman-teman semua bahwa lapisan endapan emosi ini berlapis-lapis. Jadi satu kali kamu rilis, ya udah enjoy prosesnya. Selebihnya ada proses berikutnya, kamu tenang. Berikutnya lagi muncul lagi, ya nggak apa-apa, rilis lagi, nggak usah khawatir gitu. Nggak usah khawatir sama apa yang menjadi ritme prosesnya kamu, ya. Nah, sekarang kita mau bahas sehubungan dengan ciri-cirinya apa sih kalau manifest itu mau hadir dalam kehidupan kita. Setelah manifestasi yang utama ya, manifestasi yang utamanya itu adalah kamu bertemu kesadaran ini, lalu kamu ada tenang, ada plong, ada bahagia, ada rasa bersyukur gitu. Yang udah ngalamin manifestasi terbesar tentang bahagianya bertemu kesadaran ini, ada tenang, ada plong, boleh raise hand nggak? Siapa? Ada nggak yang merasakan dan mengalami? Siapa? Saya teh. Siapa saya tuh? Sunil Padang. Oke, kamu oke, sip. Yang perempuannya ada? Saya teh. Aku deh. Ibu Siti. Ya teh. Oh, Mas Arjuna. Oke. Iya. Aku mau ngobrol dulu sama Bu Siti. Bu Siti, open mic boleh ya? Bu Siti di kota mana? Sayang. Ciwidey. Oh, Masya Allah, Ciwidey. Jadi udah dapet ya manifestasi terbesar bertemu kesadaran ini. Bisa cerita nggak? Biar bisa jadi inspirasi teman-teman lain. Satu sih intinya saya tenang. Tenang banget, bahagia ya Allah. Ternyata saya baru sadar, saya ini bukan tubuh ya, bukan emosi, bukan pikiran teh. Ya Allah, bahagia banget. Sekarang saya yang difokusin itu aja. Saya udah nggak mau yang main-main gitu. Tenang itu aja. Sebelumnya Bu Siti gimana? Sebelum tahu tentang Sebelum materi. ikut kelas sebenarnya saya udah ini cari jati diri saya ya. Saya tuh kan mantan TKW. Iya. Saya pernah disiksa majikan 2 bulan, disiram pakai minyak tanah dan lain sebagainya ya. Terus saya udah dari luar negeri udah lama 12 tahun ke Oman, Jordan, terakhir Singapura. Iya. Saya tuh udah capek banget jadi budak manusia gitu ya, budak ini ibaratnya jadi pembantu gitu. Saya fokusin dari situ, saya pengen punya suami lagi aja. Saya bilang gitu, saya yakin banget itu, yakin banget saya pengen punya suami orang luar negeri. Itu saya sampai mikir, ya Allah, saya yakin banget, saya harus yakin, karena saya punya trauma, punya ini ya masalah sama mantan gitu, makanya saya pisah. Nah dari situ karena keyakinan saya itu Masya Allah terkabul teh. Saya suami orang London. Masya Allah. Keren. Alhamdulillah. Ciwidey. Cuma 2 hari ketemu. Ya. Feby cuma 2 hari ketemu. Kita ketemu di shopping mall di Jakarta ya, Mall Ciputra. Kita ketemu itu langsung jadi, tapi kita LDR lama ya, sampai dia mau nikah langsung resmi 1 tahun itu teh. Saya punya suami orang itu, keyakinan saya pasang itu di dada saya gitu ya. Teman mah katanya, kamu tuh harus ngaca dulu, Mbak Siti katanya, ngaca dulu. Emang saya muka kayak gini, tapi Allah itu selalu adil. Ada yang pasangannya itu ada yang nggak ada di diri kita gitu. Iya. Nah setelah menikah itu, ya Allah, saya kan nggak punya apa-apa teh ya. Beli rumah, beli mobil, beli segalanya komplit sekarang. Alhamdulillah. Nah saya itu ke TPB itu mau matangin saja. Cuman kadang-kadang suka ada ini. Saya buru-buru duduk di dapur tuh, tarik napas, sadar napas, syukur ya, ingat lagi omongan TPB. Iya. Jadi saya iniin terus. Jadi sekarang lebih alhamdulillah ke suami juga. Kadang-kadang tadinya suka, karena mungkin perbedaan ini ya,
budaya. Jadi saya juga masih ini, sekarang alhamdulillah udah adaptasi ini karena pernikahan saya udah sekitar 2 tahun lebih. Alhamdulillah. Makasih banyak Insya ya Allah Bu saya Siti. Quantum Jam temu Teh Febi, saya ikut ini padahal pengen online, Zoom online sama Teh Febi, cuman waktunya karena kan orang luar negeri itu yang nggak bisa di ini Teh, jadi saya bagi waktunya itu rada repot. Ya, keinginannya dilepasin aja. Keinginannya dilepasin Iya, aja. saya Nanti juga akan sampai kok waktunya. Iya. Betul. Semua Iya. harapan, keinginan, goal lepasin aja. Jadi di sisi kita itu kita merencanakan sesuatu, membuat goal dan do the best, lakukan yang terbaik. Hasilnya itu bukan urusan kita. Hasilnya urusan kecerdasan semesta yang tanpa batas. Urusan Allah ngaturinnya gitu. Karena kalau kita ngatur-ngatur hasil, ntar jadi sakit hati. Kalau hasilnya nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Jadi lepasin aja karena memang nggak di area kita gitu. Tapi di sini Quantum Jam itu juga tidak mengajarkan kamu punya keinginan Quantum Jamin lalu lepasin terus kamu makan tidur nggak ngerjain apa-apa. Enggak gitu juga. Enggak kayak gitu juga. Karena kan harus ada jembatannya, harus ada jembatan yang menyambungkannya. Tentunya ada gerak juga di situ. Contoh. Aku saat lalu ya, aku berpikir, ini buat bayar ini belum nih. Aku Quantum Jam 10 juta. Rasakan sensasinya lalu aku lepaskan. Kan kalau Quantum Jam cuma itu kuncinya. Rasakan sensasinya lalu lepasin, nggak usah kamu pegangin. Nah pada saat melepaskan aku udah nggak mikirin caranya, prosesnya, waktunya nggak mikirin. Ini aku mau kasih tahu teman-teman, Quantum Jam itu bukan pada akhirnya kita jadi belajar malas terus belajar ya udah lepasin aja Quantum Jam, ntar juga datang sendiri terus kita makan tidur. Enggak begitu, sama sekali bukan seperti itu. Dari sisi kita ya kita beraktivitas seperti biasa, lakukan yang terbaik. Ketika kita udah Quantum Jam kan biasanya itu akan ada intuisi, akan ada situasi berdatangan tuh biasanya, entah orang-orang, entah kesempatan bisnis, entah peluang, entah menghadirkan situasi-situasi yang pada akhirnya mewujudkan Quantum Jam kita itu gitu. Jadi bukannya Quantum Jam terus udah kita males-malesan, udah pasrah, berserah aja deh. Enggak gitu ya. Enggak gitu ya teman-teman ya. Dan ada lagi Teh, saya Quantum Jam anak ya. Kan yang ini baru keluar SMA gitu. Saya Quantumin Jam dia keterima kerja di pabrik coklat, alhamdulillah keterima. Sip. Satu lagi itu. Terus anak ya kan dia diputusin sama mantannya ya, suruh saya kan standing love Quantum Jam. Itu terbukti banget Teh ilmunya Teteh itu, alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Itu adik saya yang di batch 17 yang ngasih tahu. Oh, keren. Saya di batch 21, alhamdulillah. Oh, baru dong, daily rutinnya belum selesai dong ya, Bu Siti ya? Emang belum, tapi saya udah ketemu damai. Itu kan udah alhamdulillah udah dimatengin gitu, terus aja belajar. Saya nggak mau putus asa gitu. Sip. Nah, aku cerita dulu sedikit soal cara Quantum Jam aku biar teman-teman juga paham ya. Quantum Jam tidak mengajarkan cerita kita males-malesan gitu. Karena tetap harus ada jembatan, itu duit bakal datang dari mana? Nggak mungkin dari langit jatuh gitu itu uang. Nggak mungkin gitu, itu sesuatu yang sangat nggak mungkin duit jatuh tiba-tiba, enggak gitu. Jadi pada saat kamu punya goals, lalu kamu Quantum Jam kan, rasakan kamu udah menerima, rasa syukur kamu udah menerima sebelum terjadi, rasakan sensasinya lalu lepaskan pakai cara Quantum Jam yang biasa kita lakukan ya. Setelah dilepasin, lupain. Kalau ini ala aku ya, lupain aja kamu pernah nge-request itu. Lupain, nggak usah dipikirin caranya, prosesnya, jalannya, nggak usah. Nah, kalau aku, yang terjadi dalam kisah aku, itu biasanya tiba-tiba, entah 2 jam kemudian, entah besoknya, entah 2 hari setelah itu, macem-macem nih momennya. Contoh, 2 hari setelah itu, atau pagi Quantum Jam, atau malam Quantum Jam, siangnya itu udah ada clue tuh. Tiba-tiba temen nge-WhatsApp, Teh Febi,
apa kabar, sehat, sehat, hai apa kabar, teman HIPMI, karena aku di HIPMI ya, Himpunan Iya. Pengusaha Indonesia, di HIPMI Jawa Barat. Teman HIPMI dari Jakarta WhatsApp, teteh, aku pengen donasi nih teh ke daerah Garut teh. Ada temen gak teh yang punya stok beras gitu, dia bilang. Terus aku bilang, belum sih. Ali, namanya Ali, belum sih Li, nanti deh kalau ada aku kabari. Nah, aku kan tahu nih ada peluang duit, lalu aku taruh di WhatsApp aku, guys, yang punya stok beras, japri aku. Tetap ada usaha gitu loh, ketangkep ya. Betul. Jadi peluang-peluang itu aku tangkep gitu. Wah, ini kisi-kisi kuantum jam aku nih mau terjadi gitu loh. Jadi tetap ada usaha, enggak juga tidur aja nungguin bulan jatuh. Enggak gitu ya. Satu lagi ya Teh, maaf Teh. Ya. Waktu saya pernah ini Teh waktu live di TikTok panti asuhan mana itu, saya kan tanya karena suami suka ini keluarga dari London suka apa namanya suka ngasih donasi ya. Kemarin ke Yayasan Islamia apa namanya Yayasan Islami apa tuh yang ada di Soreang tuh Kopo. Ya. Kemarin saya ngasih keluarga dari London 31 juta Teh. Sip, Makanya saya keren. kan tanya ke Teteh kalau seumpamanya ada, insya Allah saya ke ini gitu yang kemarin tuh Teteh di mana tuh panti asuhannya? Saya pada teks ke Teteh tapi mungkin karena banyak ketindih-tindih gitu. Itu mah biasalah anak-anak yang biasa rutinitas itu mengalirkan rasa syukur. Nih, Jadi kisahnya kayak gitu ya. Aku terusin dulu biar ada gambaran sama teman-teman. Quantum Jam bukan makan tidur duit jatuh dari langit, bukan ya. Jadi pada saat kita quantum jam kan kita lepaskan, dah nggak ngurus gitu kan. Berkegiatan seperti biasa. Pagi-pagi malam hari quantum jam, di siangnya temen dari HIPMI itu nanya, teh gue mau donasi nih ke Garut gitu. Udah tuh selang itu aku sebarin tuh, siapa yang punya link itu ke grup HIPMI, ke grup Japnas, Jaringan Pengusaha Nasional. Kebetulan juga aku di Japnas juga di Jawa Barat. Terus di teman-teman Kadin, itu disebar-sebarin. Jadi ada usaha gitu loh. Ada usahanya juga akunya. Nyebar-nyebarin itu. Nah, tahu-tahu dari temen Japnas, Jaringan Pengusaha Nasional, itu ada japri tuh, Teh Febi baca WhatsApp Teh Febi nih aku, Teh Febi butuh beras. Iya. Ya Allah Teh, kebetulan Teteh, kata dia gitu, kebetulan banget Teh, aku ada stok beras yang belum keluar. Stok beras ini Teteh mau nggak dikirimin sampelnya atau speknya? Boleh deh, speknya aja. Terus aku lihat speknya, aku kasih ke temenku yang nanya. Ya udah, setelah itu nomor telepon yang ini aku kasih ke sini, nomor telepon yang ini aku kasih ke sini. Terjadilah transaksi. Tiba-tiba temen yang, nah pada saat aku ngirimin nomor telepon satu sama lain, itu aku nggak ada nanti kamu kasih fee aku ya, enggak, kenalin aja udah gitu, udah aku lepas gitu. Nah, selang sehari lah setelah aku kasih info itu, temen yang punya beras nge-WhatsApp aku, Teh Febi, aku mau ngucapin terima kasih nih, kemarin terjadi transaksi gitu, ngasih 5 juta. Temen yang satu juga sama, ngasih 5 juta juga. Quantum jam 10 juta, lengkap udah jadinya. Kurang lebih kalau di kisah aku kayak gitu tuh prosesnya. Jadi teman-teman tetap ya ada gerak, tetap ada do the best cara aku ya udah nyebarin informasi ke link teman-teman yang pada punya